Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Presiden's Corner bersama saya Fitri Megantara. Kita akan melihat bagaimana Presiden dan wakilnya menjalankan roda pemerintahan dan mengatasi berbagai persoalan selama sepekan. Dan inilah Presiden's Corner selengkapnya. Pemirsa, berbagai kegiatan memadati jadwal kerja Presiden di tahun ini, mulai yang terkait ekonomi hingga menjalin diplomasi. Apa saja agenda istana yang menyedot perhatian warga? Penataan kawasan Marina Labuan Bajo saya nyatakan diresmikan.
Apa Pak? Happy Adriana. Tahu. Pemirsa, mengapa kerjasama antar lembaga negara masih terkendala sinkronisasi data? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, sinkronisasi kebijakan beberapa kali masih menjadi pertanyaan. Ada yang dinilai tidak tepat hingga makin menyusahkan kehidupan rakyat. Banyak pula program yang bagus saat dicanangkan namun terhambat buruknya pelaksanaan. Kerjasama antar lembaga negara juga masih terkendala sinkronisasi data yang kerap tidak jelas validitasnya. Reformasi birokrasi juga masih menjadi tugas besar pemerintahan Jokowi hingga menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Potret buram birokrasi masih saja kita temui. Mengawali tahun ini, harga minyak goreng yang melambung tinggi menjadi salah satu persoalan yang harus diatasi Presiden Jokowi. Karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Menteri Perdagangan saat itu, M. Lutfi, menerjemahkan perintah Presiden dengan menetapkan harga minyak goreng satu harga. Alih-alih mengatasi persoalan, aturan Migor satu harga justru memicu kelangkaan. Pemerintah pun angkat tangan dan melepas harga minyak goreng sesuai harga pasaran. Harga Migor mulai dapat dijinakan setelah Presiden Jokowi mengambil jurus pamungkas, melarang sementara ekspor Migor dan bahan baku Migor. Dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 sampai dengan Rp17.600. Diplomasi perjanjian ekstradisi juga menjadi catatan pemerintahan Jokowi pada awal tahun ini. Dalam pertemuan Leaders Retreat di Bintan, Kepulauan Riau, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura menyaksikan penandatanganan 3 perjanjian bilateral. Namun, perjanjian ekstradisi dan kendali ruang udara yang dipaketkan dengan perjanjian pertahanan memicu kecurigaan. Indonesia bahkan dianggap telah dirugikan dengan perjanjian pertahanan yang memberi akses militer Singapura berlatih di wilayah Indonesia. Tahun ini, reformasi birokrasi menjadi tantangan besar pemerintahan Jokowi. Saat Presiden tengah gencar mendorong transisi menuju energi hijau dan emisi nol, misalnya PLN justru kena sentil karena dinilai menghambat pembangunan PLTU. Tetapi yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul Pak Dirut diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla, negosiasi perizinan itu sampai lebih dari 5 tahun. Sekuat apapun orang ngurus izin negosiasi sampai lebih dari 5 tahun, kecapean di ngurus izin belum bekerja di lapangan. Potret buram mentalitas birokrasi juga menyeruak saat Presiden Jokowi menyentil pelayanan imigrasi. Presiden bahkan menyebut kinerja buruk Dirjen Imigrasi jadi hambatan investasi. Auranya yang saya rasakan itu imigrasi ini
masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Sinkronisasi data antar lembaga negara juga masih jadi PR besar di negara kita. Yang terbaru, masyarakat tengah menyoroti dualisme kebijakan impor beras. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR beberapa waktu lalu, Dirut Perumbulok akan impor beras 600.000 ton untuk mengamankan cadangan beras pemerintah. Dirut Perumbulok Budi Waseso mengklaim pasokan beras di dalam negeri sudah tidak ada. Sementara menurut data Kementerian Pertanian, ada potensi produksi beras 5 juta ton hingga akhir tahun ini. Bahkan, produksi padi nasional tahun ini diprediksi meningkat dibandingkan 2021. Faktanya, tahun ini Indonesia mendapat apresiasi internasional karena 3 tahun berturut-turut swasembada beras. Bapak Presiden selalu mengatakan kita sudah 3 tahun tidak impor beras. Data terakhir Lembaga Pangan dan Pertanian Dunia FAO bahkan menyebut swasembada beras di tengah pandemi menjadi prestasi tersendiri. You made a historical achievement. Now you have enough rice, not only for Indonesia, and also you started to assist other countries. I'm proud of you and your country and your leader. Dalam sidang Kabinet Paripurna akhir tahun ini, Presiden pun menyentil polemik data produksi beras. Dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkulasi, dihitung betul-betul. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi. Di tahun yang baru nanti, mempertahankan kinerja dan kekompakan para menteri menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Jokowi. Maklum, sebagian besar menteri merupakan politisi dan duduk di kabinet karena partainya mendapat jatah kursi. Ditambah lagi, sebagian menteri rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Menjelang pemilu, menteri yang berasal dari parpol tentu dituntut berkontribusi memenangkan partainya. Bertugas sebagai juru kampanye atau terjun langsung sebagai caleg hingga maju sebagai capres dan cawapres. Perbedaan platform dan koalisi dalam pemilu 2024 nanti juga mengancam relasi kerja para menteri. Saat kolaborasi dibutuhkan untuk mengatasi resesi, perbedaan kepentingan politik justru berpotensi membuat koalisi pecah kongsi. Pemirsa, sepanjang tahun ini tidak sedikit pejabat tinggi yang ditegur Presiden Jokowi. Sentilan Presiden Jokowi kerap kali cukup keras dan pedas. Yang datang ke sini belum banyak, yang keluar malah banyak sekali. Hati-hati devisa kita bisa. Pemirsa, komunikasi publik yang buruk sejumlah menteri akhirnya berbuah sentilan dari Presiden Jokowi. Pada April lalu, Presiden menegur anak buahnya yang tidak menjelaskan hasil kerja kepada rakyat jelata. Betul-betul saya minta ini yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dirumuskan betul, tidak hanya urusan minyak goreng, tetapi dilihat satu persatu urusan beras seperti apa, urusan kedelai nanti akan seperti apa, urusan gandum nanti akan seperti apa. Kalau kerja nggak detail, kerja nggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diem semuanya, nggak ada statement, hati-hati. Dianggap kita ini nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, atau mungkin juga nggak ngapa-ngapain, mungkin nggak kerja.
Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan, dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat. Sepanjang 2022, setidaknya 2 kali Presiden menyentil pola komunikasi para pembantunya. Pada Oktober lalu, Presiden mengkritik sosialisasi program konversi kompor LPG yang dinilai tidak tepat. Lagi policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati. Urusan kecil-kecil tapi sekarang ini semuanya sensitif. Urusan kemarin misalnya yang berkaitan dengan kompor listrik itu betul bahwa kita memang harus konversi tapi timingnya bukan sekarang. Kompornya 1.800 artinya apa? Kita akan merubah dari yang biasanya pemakai 450 menjadi pemakai di atas 1.800. Di rakyat hal seperti itu menjadi sebuah guncangan. Tidak hanya Menteri, BUMN, Pertamina, dan PLN juga sempat merasakan pedasnya teguran Presiden. Presiden Jokowi menilai 2 BUMN energi tersebut terlena dengan subsidi pemerintah hingga mengabaikan efisiensi. Jadi terkait dengan krisis energi, baik itu yang namanya BBM, gas, solar, Pertamax, listrik. Jadi jangan sampai terlalu mengharapkan, utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan dari subsidinya di Kementerian Keuangan. Mestinya di sana juga ada upaya-upaya efisiensi. Jadi dua-duanya berjalan. Nah, kalau hanya berharap terus pada subsidi dari Menteri Keuangan tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina, ini yang dilihat oleh publik kok enak banget. Pemirsa, pada Oktober lalu giliran para pejabat Polri yang mendapat sentilan Jokowi. Presiden menilai gaya hidup mewah polisi menjadi salah satu penyebab turunnya kepercayaan masyarakat. Teguran Jokowi juga diterima jajaran imigrasi. Presiden menyebut kinerja buruk imigrasi telah menghambat investasi. Presiden bahkan mengancam merombak seluruh jajaran Dirjen Imigrasi. Auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus dirubah. Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu, tidak malu juga. Pemirsa, demikian Presiden's Corner untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.
Metro TV.